Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian yang insyaallah dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali oleh Allah dengan saudara-saudara kita yang lain di satu tempat yang mulia, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang tepat, di hari yang mulia pula, Yaumil Jumaah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini, waktu yang singkat ini, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan ini mudah-mudahan sebagai wasilah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Masih ingat syarat daripada ilmu yang manfaat? Sumbernya jelas, Quran dan Sunnah, yang menyampaikan juga jelas, bukan orang-orang yang berumuran dengan bid'ah, bukan orang-orang yang terbiasa dengan kesyirikan. Kemudian hati kita terbuka, pendengaran kita dan seluruh lahir dan batin kita ikut hadir. Surat Qaf ayat 37, nanti dilihat ya, yang kemarin sudah kita bahas. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita awali dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini adalah malam kelima ya, pertemuan kelima, kita bahas masalah hati dengan menu yang berbeda ya. Kita buka bersama kan menunya berbeda. Mulai dari awal saya ikut makan bersama atau buka bersama. Hari yang kelima ini menunya berbeda. Mungkin Pak Khairul nggak tahu, saya tahu karena Pak Khairul baru datang tadi malam atau kemarin ya. Baik bapak-bapak dan saudara sekalian, persoalan hati itu tidak bisa dianggap remeh. Persoalan hati itu adalah persoalan yang sangat-sangat penting. Bentar ya. Tes ya. Persoalan hati itu adalah persoalan yang sangat-sangat penting. Jangan dianggap remeh. Antum boleh mengkaji ilmu-ilmu yang lain, tapi jangan dilewatkan dengan persoalan hati. Ketika kita beramal dari ilmu yang kita kaji, sementara hati kita tidak pernah kita lihat, sementara hati kita tidak pernah kita ketahui sejauh mana hati kita, maka khawatir nanti sia-sia. Kita beramal diikuti dengan riya, naudzubillah. Itulah persoalan hati. Jadi persoalan hati inilah orang bisa mulia karena hatinya, dan orang bisa terjerembab ke bawah gara-gara hati ya. Makanya Nabi mengatakan dalam diri manusia itu ada segumpal daging, sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik semuanya. Kalau sekerat daging itu rusak semuanya. Itulah hati. Ala wahya al-qalb. Hati. Dalam diri manusia ada manusia batin ya. Inilah yang menerawang kemana-mana. Antum duduk di sini tapi pikirannya ke Jakarta. Antum duduk di sini tapi pikirannya ke rumah antum. Antum duduk di sini tapi pikirannya kemana-mana, ke tempat kerja atau ke tempat yang barusan kita geluti bersama. Itulah hati.
Dan hati ini dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi 'ala dini. Itulah doa yang supaya kita bisa istiqomah, tidak terpengaruh oleh yang lain. Makanya hati yang khusyuk adalah hati yang dirahmati. Hati yang khusyuk adalah hati yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah berbicara tentang penyakit hati. Karena hati itu sebab-sebab sakitnya hati. Di mana kita sudah bahas seawal tentang hati itu dibagi menjadi 3. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Ya. Tanda hati yang sehat sudah kita paham. Sekarang kita membahas tentang hati yang sakit. Nah, perlunya apa kita bahas ini? Bukan berarti perlunya kita bahas hati yang sakit terus kita ikuti, jangan. Paling tidak setelah tahu kita tentang penyakit tubuh kita, tentunya kita hati-hati. Sakit jantung itu disebabkan oleh apa? Oleh ini. Diabetes itu terlalu orangnya kebiasaannya apa? Kebiasaannya begini, tentunya kita tinggalkan. Tentunya kita hindari. Demikian juga penyakit hati. Nah, penyakit hati sebab-sebabnya kemarin kita sudah pahami. Sekarang ini ada perusak hati. Nah, perusak hati ini pun harus kita ketahui supaya apa? Supaya kita hati-hati untuk menjauh dari hal yang merusakkan hati. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal yang merusak hati yang pertama, berlebihan dalam bergaul. Nah, syariat menuntunkan kepada kita harus banyak bergaul. Kita harus banyak bergaul. Justru kepada siapa yang kita ajak berteman itu adalah sasaran dakwah kita. Saya tadi bilang sama Ustadz Febri, kadang-kadang kita perlu melihat saudara kita jamaah tabligh. Mungkin kalau kita sesama teman ngaji, sesama teman liko atau halako, sama teman majelis taklim, ya, sama teman atau sama guru kutab biasa, sama teman pengurus Dewan Dakwah biasa, sama teman salafi biasa. Tapi pernahkah antum bergaul dengan rampok? Pernahkah antum mendatangi orang-orang peminum? Pernahkah antum datangi itu orang-orang yang biasa mencuri? Pernahkah antum datangi orang-orang yang duduk-duduk di gardu, yang mereka ketika ada adzan kemudian mereka biasa-biasa saja, seolah-olah telinganya tidak pernah mendengarkan alunan adzan itu? Tentunya jawabannya tidak pernah. Dakwah kita hanya menyampaikan kayak begini di masjid, sesuatu yang menurut teman kita biasa-biasa. Tapi pernahkah kita datangi mereka untuk kita dakwahi? Kita ajak bergaul. Dan jangan sampai kita menjas mereka masuk neraka sementara kita tidak pernah mengajak mereka. Jangan sampai kita menjustifikasi tetangga kita karena dia tidak pernah datang ke masjid kemudian tempatnya neraka, jahanam. Kamu akan bertempat di neraka jauh dari kita. Di dunia mungkin kita bisa bertetangga, tapi nanti di akhirat tidak. Jangan sampai kita menjas seperti itu sementara tidak pernah kita dakwahi mereka. Saya pernah dialog dengan teman-teman jamaah tabligh. Ada kapan hari sudah saya sampaikan atau belum? Di mana ini? Di Jatiroto bukan Jatiroto, iya. Tanggul ke selatan. Di sana ada tempatnya. Tempat di situ ada pimpinan rampok dan sebagainya. Sempat teman-teman jamaah tabligh ke sana. Jangankan pergi ke masjid, Pak. Jangankan pernah ke masjid, amat sangat tidak pernah, seolah-olah dia muslim tapi amat sangat tidak pernah untuk menginjakkan kakinya ke masjid. Didatangi oleh teman-teman jamaah tabligh. Ya ketika bertamu ke sana ya namanya rampok, Pak. Assalamualaikum, kemudian didatangi orang-orang berjubah, bersurban gitu ya. Diajak ketika menjelang adzan diajak untuk sholat. Kira-kira gimana? Gambaran antum kira-kira gimana? Yang biasa minum rokokan jedal-jedil begitu, kemudian biasanya ya kalau ada sepeda motor gak dikunci, itu makanan bagi mereka. Kemudian tiba-tiba diajak untuk menghadiri adzan, diajak untuk
mendatangi masjid yang barusan ada alunan adzan, kira-kira gimana menurut antum? Marah atau ke belakang ambil golok begitu, kira-kira gimana? Jelas marah. Saya tanya kepada dia, antum nggak takut? Takut apa, Ustaz? Ya mereka kan tidak pernah diajak ngomong tentang Quran, diajak ngomong tentang agama, kan tidak pernah. Bahkan mereka alergi tentang itu, seolah-olah menghalangi perbuatan mereka, seolah-olah menghalangi pekerjaan mereka. Kira-kira gimana? Apa nggak takut dibunuh di tengah perjalanan? Ustadz, dakwah itu resikonya seperti itu. Bagaimana pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Akhirnya mau Pak berangkat dia ke masjid, rampok tuh karampok itu. Jadi orang baik, ya gempar Pak sedesa itu. Ya, coba antum bayangkan. Makanya kadang-kadang kita iri seperti itu ya. Ayo kita buka diri. Nah, yang dimaksud banyak bergaul di sini, berlebihan dalam bergaul itu apa? Berlebihan dalam bergaul tidak ada tujuan. Kalau sudah ngomong, ngobrol, nggak tahu waktu, ya, nggak tahu waktu, nggak tahu yang kita omongkan itu berisiko nanti di hari kiamat, akan diminta tanggung jawab setiap kata yang meluncur dari mulut kita, ya. Kemudian justru ketika kita banyak bergaul, bertemu dengan siapapun orang yang tidak kita pilih, kemudian justru kita mengikuti mereka. Inilah yang menyebabkan penyakit hati. Ya, banyak bergaul. Yang menyebabkan mereka bersengketa dari ucapan-ucapan mereka. Ya. Makanya hindari kalau banyak bergaul seperti ini. Kalau antum bergaul sebagaimana saudara kita jamaah tabligh, datangi mereka sebagai mereka adalah sasaran dakwah kita, boleh kayak gitu, boleh. Tapi kalau antum datang ke sana, justru antum ikut duduk kemudian bersama-sama begini, nah ini bahaya. Ya, itu yang nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, panjang angan-angan. Biasanya kalau panjang angan itu masalah apa, Pak? Masalah akhirat atau masalah dunia? Masalah dunia. Kok tahu jangan kalau masalah dunia? Padahal akhirat itu nanti, ya kan? Kalau kita berangan-angan akhirat kan boleh, Pak. Tapi panjang angan-angan itu biasanya masalah kedudukan, masalah harta. Andai kata, umpama, seandainya, terus apa lagi? Jikalau, nah gitu ya. Itu panjang angan-angan, masya Allah. Andai kata saya ini punya istana, wah, semacam-macam begitu. Ya. Andai kata saya punya ini semuanya bisa saya genggam, Indonesia bisa saya kendalikan, nggak kayak, itu angan-angan itu. Jangan berangan-angan panjang seperti itu. Dan panjang angan-angan yang sifatnya untuk kepentingan duniawi, yang sifatnya untuk kepentingan sesaat. Dunia itu kan sesaat. Sepanjang umur kita itu sesaat. Kalau sudah kayak begitu, Pak, hati-hati. Ini bisa membuat hati kita sakit. Bapak, kalau tubuh kita sakit, gampang obatnya. Gampang obatnya. Datang ke Pak Dokter, datang ke apotek, beli obat, selesai. Tapi kalau sudah sakit di hati, kadang-kadang dirinya tidak tahu. Kadang-kadang dirinya yang punya itu tidak tahu kalau hatinya sakit. Ini yang bahaya. Jadi penyakit yang tidak terdeteksi, ya, tubuh yang tidak terdeteksi bahwa dirinya sakit, itu yang berbahaya. Kalau seseorang tahu penyakitnya, obatnya jelas, tapi orang ini sakit, tapi dia tidak tahu kalau sakit, sakit hati. Ya. Jadi yang kedua ini yang menyebabkan rusaknya hati adalah panjang angan-angan. Yang ketiga, bergantung kepada selain Allah. Nah ini ya, bergantung kepada selain Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bergantung kepada Allah adalah asas. Bergantung kepada Allah adalah fundamen, pondasi kehidupan seseorang. Yang paling dasar kita kenalkan kepada anak-anak kita adalah keimanan. Yang paling utama yang harus kita kenalkan kepada anak didik kita adalah masalah tauhid sebagai pondasi kita. Ya.
sesuatu yang paling asasi. Kenapa harus kita kenalkan? Supaya kelak sandarannya jelas ya. Jadi kalau bergantung kepada selain Allah, itu adalah sebodoh-bodohnya manusia. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqauda madmuman makhdula. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Kamu jangan jadikan selain Allah itu, ya kan? Kamu jangan menjadikan selain Allah itu tempat sandaran kamu, agar kamu tidak tercelah dan tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diurusi sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang bergantung kepada selain Allah. Jangan gantungkan diri kita, jangan gantungkan apapun kepentingan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pernah panjenengan bersandar kepada selain Allah? Bu, ada ibu-ibu? Oh, ada ya. Pernah dalam pikiran panjenengan kalau pas suaminya tiba-tiba dipanggil oleh Allah, aku karo sapa yo? Ya apa nek meneh suami saya nggak ada, tiba-tiba dipanggil oleh Allah, sekarang banyak orang meninggal, mamanya begitu, kira-kira gimana? Saudara-saudara sekalian, antum punya anak kecil, pernahkah antum berpikir bagaimana kalau istri saya meninggal, bagaimana kalau saya meninggal, anak-anak saya dengan siapa? Pernah berpikir begitu? Oh, alhamdulillah, baik-baik semua, berarti gak pernah berpikir begitu ya. Ingat satu kisah yang sering kita dengarkan, bagaimana Ibrahim alaihissalam mengajak Hajar yang waktu itu dengan anaknya yang masih merah, yaitu Ismail. Ketika Ismail dan istrinya, yaitu istrinya Ibrahim, Ismail yang masih kecil, ditaruh di satu lembah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbekalan apapun. Ya, tidak ada perbekalan yang cukup untuk sekian hari lamanya, hanya untuk beberapa waktu. Dia tidak dibekali dengan air minum yang cukup, tidak dibekali dengan makanan yang cukup, tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Artinya ditinggalkan tanpa harus membicarakan lebih jauh. Ibunda Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku? Iya. Wahai suamiku, sambil berjalan, naik kuda sambil berjalan, kemudian atau naik onta sambil berjalan pelan-pelan, sambil lari ini, Hajar menggendong putranya yang masih merah itu. Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku dan anakmu? Iya. Waktu itu nggak dijawab, apakah engkau akan meninggalkan aku dan anakmu tanpa perbekalan yang cukup atas perintah Allah? Dijawab iya. Tidak bertanya lagi. Tidak bertanya lagi. Kenapa tidak bertanya lagi? Hajar memiliki sandaran yang kuat. Hajar memiliki Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menjamin kecuali jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau suamiku berangkat, kalau suamiku meninggalkan aku, kalau suamiku meninggalkan anaknya yang masih merah ini atas perintah Allah, maka tidak ada perlindungan, maka tidak ada jaminan yang terkuat dan terhebat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hajar tidak bertanya lagi. Nah, kita perlu hajar-hajar seperti ini, Pak, di rumah tangga kita. Sayangnya hajar-hajar di rumah tangga kita masih memikirkan menene kalau duitnya piye, anak-anak piye, nek sekolah piye begitu. Ya. Salah kira-kira begitu. Tidak salah, Pak. Tapi kalau sampai masuk dalam hati kita, nah itu yang berbahaya. Makanya sandaran yang kuat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan dijadikan di samping Allah itu Tuhan yang lain. Ya. Jangan kamu jadikan apa itu sekutu-sekutu bagi Allah. Allah itu tempat bersandar ketika kita ada masalah, bukan hanya ketika ada masalah saja. Di saat kita ada musibah, di saat kita memiliki satu persoalan,
Sandarkan diri kita kepada Allah. Jangan sandar kepada harta, jangan sandar kepada uang, jangan sandar kepada kedudukan, jangan sandar kepada orang. Makanya orang yang beriman itu mengatakan sebodoh-bodoh manusia kalau dia sandarnya kepada harta, kalau dia sandarnya kepada manusia. Karena manusia, harta, apapun itu adalah fana. Sementara Allah adalah baqo. Kan begitu. Jadi ngapain kita sandar kepada manusia? Harusnya kan begitu. Susah sekarang mau kerja di perusahaan, mau kerja di pemerintahan, kalau nggak ada duit nggak mungkin. Iya begitu ya. Itu namanya sandar kepada harta. Namanya sandar kepada harta. Ya. Makanya orang yang beriman itu jelas sandarannya, jelas gemantungnya. Allahus Somad. Allah tempat bergantung, jelas Pak, gantungannya jelas, sandarannya jelas. Makanya inilah yang merusak hati, inilah yang merusak hati. Sandaran kita ini yang merusak hati. Sandaran kita yang gak jelas inilah yang merusak hati tanpa kita sadari. Kita membuat organisasi, kalau nggak ada duit nggak bisa jalan. Membuat pendidikan, kalau nggak ada duit nggak bisa jalan. Betul memang, tetapi jangan dijadikan nomor satu. Kita kan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya ingat ada satu kisah yang mungkin kisah ini sudah viral. Seorang ibu yang gagal ginjal. Sudah gagal ginjal, sudah cukup lama, diobati, akhirnya disarankan oleh seorang dokter ketika di rumah sakit dia harus transplantasi ginjal, cangkok ginjal. Sudah ditemukan seorang ibu, sudah ditemukan itu siap untuk mendonorkan ginjalnya. Dia datangi, siap dengan uang yang dia tahu bahwa orang yang mendonorkan ginjalnya ini, dia jual ginjalnya satunya itu sekian. Dia ketemu dengan orangnya, ketemu dengan alamatnya, kemudian dia ke rumahnya, ditanya, ibu mau mendonorkan ginjal untuk saya? Iya. Alasan ibu apa? Kalau saya tidak donorkan ginjal saya, kalau saya tidak menjual ginjal saya, anak-anak saya dan keluarga saya tidak ada yang mencukupi untuk kebutuhannya. Aku jual ginjal. Nangis si ibu, nangis. Akhirnya uang itu diberikan, Bu. Ibu nggak usah menjual donor. Ibu nggak usah mendonorkan ginjal ibu untuk saya. Ibu nggak usah menjual ginjal ibu untuk saya. Saya sedekahkan uang ini untuk ibu. Yakin Pak dia, kalau siapa yang bersedekah, Allah jamin dia disedekahkan semuanya. Sudah pulang dia, pulang. Beberapa kali kemudian dia datang ke rumah sakit. Subhanallah, tidak ada tanda-tanda ginjalnya itu sakit sedikit pun. Inilah jaminan Allah. Jadi orang yang beriman itu jelas, ya. Sandarannya jelas, bukan kepada harta, bukan kepada seseorang yang mau menjualkan ginjalnya itu, bukan. Ini kalau nggak ada ini nanti gimana ginjal saya? Kalau ini macam-macam kayak gitu, ya. Itu hanya sarana saja. Kemudian yang keempat, yang bisa merusak hati adalah banyak makan. Makanya tadi saya nggak tanduk, saya nggak tambah tadi. Pas tambah, loh ini ngomong banyak makan, gimana ini gitu. Saya lihat tadi juga nggak ada yang tambah, mungkin malu barangkali ya. Ini kalau di rumah ketambah ini gitu. Ingat bahwa banyak makan itu juga bisa merusak hati. Makan yang bagaimana yang dapat merusak hati? Makanan itu kan bisa dilihat dari satu zatnya. Zat makanan itu ada sesuatu yang haram, ya kan? Nah ini masalahnya. Jadi ada satu zat yang memang haram, walaupun cara mencarinya itu halal. Kalau mamanya gini, saya dapat gaji, uang halal Pak, tapi saya beli sesuatu yang haram, jadi haram. Saya beli minuman sesuatu yang haram, jadi haram. Saya beli sesuatu yang memang jelas-jelas haram, entah itu makanan, entah itu daging atau apapun, yaitu haram, tetap haram. Jadi zatnya memang haram. Yang kedua, cara mencarinya, cara mencari harta kita ini dari sesuatu yang haram, tetap haram. Itu Bapak, sampean kan kerja, kok jadi haram? Iya, kalau di sana ada korup mamanya, haram.
Namanya ada seorang yang mau menikah, karena saya di Penghulu, biasanya biaya menikah mengambil cuma 600, kok jadi 6 juta. Lah ini yang haram, yang 5.400.000 ini yang jadi haram. Loh, saya kan enggak minta, tapi dikasih. Gimana kalau begitu Pak, kira-kira? Haram atau halal? Enggak halal, enggak haram, tapi halam. Inilah dulu yang sering kita dengarkan, riswah. Kita sudah dapat gaji, kita sudah dapat gaji. Apapun pemberian orang itu nggak usah diterima kan begitu ya. Karena itu belum merasakan jadi nggak tahu. Tanya Pak Yusuf. Sama-sama pegawai negeri boleh jadi tahu. Ya. Jadi kadarnya makanan itu karena kadarnya melampaui ukuran, menjadi orang itu tamak. Opo ae dimakan. Jenengan kalau kepengen tahu orang tamak, datangi pas pesta pernikahan. Ya kan? Ada undangan pernikahan, jenengan datangi, masak apa itu nasi goreng dicampur dengan kuah campur bakso, campur ini, akhirnya jadi campur sari. Campur semuanya. Iki rasanya ya opo ini. Nah itu tamak namanya Pak. Tamak. Masa ada nasi goreng sayurnya gulai? Tidak ada kan Pak. Dan itu ada ketika ada di undangan-undangan perkawinan kayak gitu. Wis mangane ngatek, ngombene ngatek, wis karu-karuan. Silakan adzan dulu ya. Apa tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sumber penyakit itu ada di perut. Sumber penyakit itu ada di perut, ya. Bukan berarti yang perutnya besar banyak penyakitnya, tidak juga. Perut saya juga besar, ya. Al-Ghazali mengatakan seperti itu, bahwa sumber penyakit itu ada di perut. Makanya Nabi SAW membagi dalam perut itu sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara, sehingga sehat. 63 tahun beliau itu tercatat sakit panas
Sakit yang ketika kambuh bekas racun dari seorang wanita di Khaybar, seorang Yahudi, ya. Hanya itu. Tubuh beliau sehat. Para sahabat juga begitu. Antum bisa bayangkan, andai kata nggak sehat, ketika ada panggilan jihad, bagaimana bisa berangkat jihad kalau memang nggak sehat? Nah, kita ini di usia-usia 50 sudah banyak penyakit yang bersarang. Mulai dari asam urat kumat, kolesterol, tensinya lumayan tinggi, kemudian diabetes. Ya. Ada yang 35 tahun sudah gagal ginjal. Ya, iya kan? Ya apa saja yang nggak dimasukkan dalam perutnya banyak. Apalagi sekarang banyak makanan dan minuman instan. Hati-hati. Kita sudah sering mendapatkan informasi-informasi kayak gitu. Dan perut yang penuh itu tempat bersarangnya bukan hanya penyakit tapi setan. Ya. Sehingga orang malas ibadah. Makanya kemarin yang penawar hati, obat hati itu adalah al-khala'ul bad. Perut harus kosong. Artinya perut kosong itu apa? Puasa. Orang yang puasa perutnya kosong lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perutnya kan kenyang. Pak, saya kalau makan nggak banyak, Pak, tapi sedikit-sedikit makan. Apa bedanya? Sedikit-sedikit makan. Nanti di rumah ada nyamilan makan. Ada lagi makan gitu ya. Minuman juga begitu. Setelah kopi, kolak. Setelah kolak, teh. Apalagi bandrek atau apa itu? Bandreknya Pak Hairul, ya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu kalau makan, kalau nggak lapar nggak makan, kalau sudah makan, kalau sebelum kenyang mesti berhenti. Kalau kita, kalau sudah kadang enak, mesti tambah. Nah, bedanya itu, ya. Rasulullah kalau makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit, nah itu bedanya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir adalah banyak tidur. Nah, yang tadi banyak makan, sekarang banyak tidur. Memang kata Pak Denan, tumbuh oleh tutup. Banyak tidur dan banyak makan itu tumbuh oleh tutup podo. Ya. Inilah yang merusakkan hati. Kurang tidur mengundang penyakit. Banyak tidur lebih banyak penyakit. Makanya seseorang kenapa kok banyak penyakit? Karena banyak tidur. Dan tidurnya tidak tahu waktu. Makanya ada tidur yang bermanfaat, ada yang tidur yang sama sekali tidak bermanfaat. Yang pertama, tidur bermanfaat itu kapan? Di awal malam. Di awal malam itu tidur yang sangat bermanfaat. Di awal malam menjelang setelah sholat isya, nggak terlalu lama tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri seperti itu. Kalau tidak ada kajian, kalau tidak ada majelis taklim dengan para sahabat, beliau itu setelah sholat isya kemudian berapa jam berikutnya tidur. Kalau kita begadang, Pak, iya kan? Apalagi sekarang beritanya bagus-bagus, kiriman WA, WhatsApp bagus-bagus. Ini Pak Yusuf. Pada apalagi sudah kadung kayak begini, sampai kita majelis taklim gini sudah gini Pak, ngantuk-ngantuk. Tapi nyampe di rumah megang HP sampai jam 11 malam, gitu ya. Kemudian tidur. Nah tidur kayak gitu nggak boleh Pak. Jadi tidur yang bermanfaat itu awal waktu. Supaya apa? Supaya nanti malam bangun. Makanya yang nggak biasa biasakan tidur awal waktu, walaupun istri jenengan kok dengarin Mas, gitu, nggak masalah. Setelah mendengarkan pengajian, ayo tidur awal, ajak istrinya. Kalau jenengan nggak bisa tidur karena sendirian, ajak istrinya, ayo tidur bersama menjelang awal waktu. Awal waktu itu ya, kalau sekarang mungkin jam 9 ya, 9. Atau tidur yang bermanfaat lagi itu siang hari, setelah ba'da duhur. Ada yang mengatakan menjelang duhur. Tapi sebagian besar para ulama mengatakan setelah duhur, walaupun itu sebentar. Tidur pada saat itu memberikan tubuh kita fresh. Untuk apa? Supaya nanti malam bisa bangun. Jangan asal tidur. Kalau asal tidur jenengan dapat pahala. Niati tidur untuk ibadah. Karena memang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Orang gampang terkena penyakit karena tidurnya saja nggak jelas.
Tidurnya saja nggak jelas. Artinya tidur nggak jelas itu waktunya nggak jelas. Kapan saatnya kita tidur, kapan saatnya kita bangun. Antum juga begitu. Saat-saat bertamu ke orang itu harus tahu waktu. Jangan jam 12 malam ngetok pintu. Ya nggak bangun orangnya tidur. Ya, ini Pak Denan ini jam 9 sudah tidur, nggak usahlah ke sana, biasanya orang tidur, jangan diganggu gitu ya. Atau jam 1 siang tidur, ini jangan. Jadi jangan bertamu di jam-jam yang rawan orang mukmin tidur. Ya. Nah, bertamulah di saat-saat longgar gitu, jam habis asar, ya, seperti itu, habis maghrib gitu. Nah, kemudian ada waktu-waktu tidur yang dilarang, bahkan itu para ulama mengatakan makruh. Habis subuh. Biasanya habis subuh tidur tuh kalau pas puasa. Yang manduk-manduk dan tertawa itu biasa, Pak. Iya, biasa nggak kalau habis sahur terus tidur gitu? Ya. Kenapa kok begitu? Enak memang, Pak. Enak gitu. Kenapa kok dilarang oleh Nabi SAW tidur sehabis sholat subuh? Karena di situ turunlah rezeki dan turunnya keberkahan. Kita nggak paham turunnya rezeki dan turunnya keberkahan apa. Kita harus kaji lebih jauh. Keberkahan yang Allah turunkan pagi hari setelah subuh dan rezeki yang Allah turunkan pada pagi hari itu setelah subuh. Makanya dilarang tidur. Ya. Termasuk tidur menjelang maghrib dan setelah maghrib. Kecuali kalau kecapean, habis nungguin tukang, nggak mari-mari tukangnya. Tukang namanya tukang ya, nggak mari-mari, Pak. Sampai tunggu terus capek, sampai di rumah setelah sholat maghrib capek tidur. Padahal tidur seperti itu makruh sebenarnya. Tunggu sebentar, setelah sholat isya tidur nggak apa-apa. Ya, jadi inilah waktu-waktu yang kata Nabi SAW dan para ulama mengatakan banyak tidur mengundang penyakit, kurang tidur juga seperti itu. Tapi Bapak, Imam Abu Hanifah ini memang berbeda, Pak. Ulama-ulama dulu kadang berbeda. Ya, Imam Abu Hanifah itu sholat isya dan subuh itu wudhu sekali. Antum bisa bayangkan, isya sampai subuh wudhu sekali. Maksudnya apa? Lah, tahu kan? Tidak tidur, dekat kepada Allah, zikir pada Allah. Itu nggak bisa dicontoh, karena potongan antum kayak begini nggak mungkin bisa. Karena apa? Makannya banyak. Kalau nggak tidur malam, mesti diganti siang, ngebleng turun nih. Ya. Jangan, ya. Bukan makom kita. Mungkin makamnya berbeda, tapi makomnya beda. Ya. Makamnya sama, tapi makomnya beda. Karena itu, Bapak dan saudara sekalian, ayo, inilah yang bisa menyebabkan rusaknya hati. Banyak tidur, banyak makan, apa tadi? Termasuk juga bergantung kepada selain Allah, kemudian panjang angan-angan, dan yang pertama adalah berlebihan bergaul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita, menyelamatkan kita agar hati kita tidak rusak, apalagi sakit. Insya Allah lain waktu mudah-mudahan kita diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk bertemu kembali pada malam Jumat yang akan datang. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.